Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang controller. Jika video sebelumnya kita mempelajari tentang view, kita akan mempelajari tentang controller. Jadi apa sih controller itu? Jadi konsep MVC itu seperti ini. Jadi di sini ada main class. Yang pertama kali dijalankan oleh program itu adalah main class yang memanggil controller yang pertama ditampilkan. Kan kemarin kita udah bikin login pack, jadi nanti itu akan yang pertama kali dipanggil oleh main class. Lalu si controller ini terhubung dengan model dan view. Lalu untuk menghubungkan dua tampilan yang berbeda, itu bukan antar view yang berhubungan, tetapi si controllernya. Jadi semuanya itu harus melewati controller, karena sesuai namanya dia yang mengontrol. Jadi semuanya itu harus lewat sini. Jadi dari main class kita memanggil controller, controllernya memanggil view untuk menampilkan view-nya, yaitu yang kemarin view login misalnya. Lalu jika kita klik login atau klik daftar atau sebagainya, perintahnya itu akan dikirim ke controller terlebih dahulu, lalu diproses oleh controller. View mana yang akan dipanggil, misal daftar, maka dia akan memanggil controller daftar. Baru si controller daftar ini memanggil view daftar, barulah tampilan daftar itu akan muncul. Jadi nggak langsung dari controller login ke view daftar gitu. Jadi harus melewati si controller ini. Jadi seperti itu konsep dari si MVC. Lalu di sini saya sudah membuat dua tampilan. Yang pertama adalah login page yang kemarin, dan yang kedua adalah dashboard, dan cuman ada tombol logout aja di sini. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus memberi nama variabel dari tombol-tombol ini. Jadi kalau kita mau gunain si tombol ini, kita harus kasih nama variabel dulu. Klik kanan, change variable name. Di sini misal saya ganti login button. Kita klik OK. Lalu di sini juga logout button. Oke. Lalu balik lagi ke login, klik source. Nah, di sini kalian bisa melakukan pengkodingannya. Untuk pindah pack, kita memerlukan yang namanya action listener. Action listener ini buat kayak nunggu apakah button ini diklik atau enggak gitu. Jadi kayak listener kan artinya mendengarkan ya. Jadi di sini tuh dia tuh menunggu. Jadi kita bikin functionnya public void, misal klik login. Kita membutuhkan action listener. Kita kontrol spasi. Nah, akan muncul helpernya ya. Action list. Nah, di sini udah ada. Kalian klik enter aja. Oke. Maka dia otomatis import Java AWT event action listener. Kalian kasih nama si action listener ini misal action gitu. Lalu kurung awal buka, enter. Apa yang dia dengarkan, maksudnya apa yang dia tunggu, kan si tombol login. Jadi kita panggil login button titik add action listener, enter aja. Oke, selesai. Jadi function klik login ini dia menggunakan action listener menunggu si login button untuk diklik gitu. Seperti ini aja. Kita save, kita pindah ke dashboardnya, lakukan hal yang sama. Public void, klik logout action listener, kita kasih nama action, terus logout buttonnya add action listener. Oke, seperti itu. Kalau udah kita save. Nah, sekarang kita ke controller, klik kanan, new Java class. Kita kasih nama C
login pic. Lalu yang kedua new Java class C dashboard. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengimport semua yang berhubungan dengan si controller. Kalau di sini kan si controller berhubungan dengan MPEG1 dan VPEG1, lalu berhubungan dengan C. Tapi maksudnya CPEG2, antara CPEG1 dan CPEG2. Tapi di sini kita nggak import si CPEG2, tapi kita mengimport VPEG2 dan MPEG2. Jadi antar controller nggak usah diimport. Lalu untuk main classnya nggak usah diimport karena dia kan satu arah, dia kan nggak bolak-balik tuh. Kalau lainnya kan bolak-balik. Jadi yang pertama kita import dulu view-nya dia sendiri, yaitu vlogin pic ini. Lalu karena kita belum punya model, ya nggak usah model, nanti aja. Lalu yang kedua view.v dashboard. Oke. Lalu di sini kita bikin login pic itu, kita kasih nama vlogin pic view. Jadi view-nya dia kita kasih nama view gitu. Jadi kalau nanti dipanggil-panggil nggak usah manggil panjang-panjang vlogin pic gitu. Tinggal kita panggil saja view gitu. Maka dia akan memanggil si view login pic. Lalu kita bikin konstruktor, namanya samakan dengan kelasnya nih, yang memiliki parameter view login pic view. Nah, sebenarnya parameternya ada dua kan, view dan si model atau yang terhubung dengan dia yang ini kan. Tapi berhubung di sini belum ada model, jadi parameter yang pertama masih view-nya aja. Nanti kalau seumpama ada model, tinggal koma m login pic model, seumpama seperti itu. Tapi belum ada, kita hapus dulu aja. Lalu kita masukkan view ini, yaitu berisi ini gitu kan. Jadi karena namanya sama, kita pakai this.view sama dengan view gini. Jadi view ini diisi oleh ini gitu. Lalu karena yang pertama dipanggil adalah main class, lalu dia mau manggil CPEG1, agar si view ini tampil kita harus set visible-nya itu true. Jadi awalnya kan ini kan codingan biasa tuh, nggak ada tampilannya. Caranya biar dia bisa tampil, kita set visible-nya jadi true. Jadi this.view set visible true. Nah, jadi ketika controller login pic ini dipanggil, dia akan memvisiblekan si view-nya atau si view login pic biar jadi true. Oke, lalu kita panggil function apa aja sih yang ada di dalam si view-nya. Kan di sini baru ada satu nih fungsinya, yaitu function click login. Ya udah, kita panggil aja this.view click login nih, atau muncul, enter aja. Actionnya ini kita ganti dengan new tombol login. Dia adalah function. Oke, seperti ini. Dia di sini error karena dia belum implementasi fungsinya. Ini kan function sih. Jadi yang dipanggil fungsinya. Jadi ketika si function click login ini dijalankan oleh si view ini kan, ketika dijalankan, jadi ketika login button ini diklik, maka otomatis dia menjalankan function namanya click login yang ada di controller. Lalu ngapain sih si controller itu? Dia memanggil function namanya tombol login. Jadi kita bikin fungsinya di sini. Lalu ini juga masih error, kita implement all abstract method. Nah, karena di sini kita nggak butuh konstruktor, ini kita hapus. Lalu statiknya ini kita hapus juga. Ini isinya kita hapus dulu. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini antara controller sama si view udah terhubung. Juga function-functionnya, seumpama ada klik daftar juga dimasukin juga di sini, dipanggil juga.
Ya, oke, selesai dulu di sini. Kita pindah ke sebelahnya. Lakukan hal yang sama. Kita bisa kopas-kopas saja. Kita hubungkan antara si controller dengan si view. Jadi controller dashboard kita hubungkan dengan view-nya, view dashboard, view dashboard. Lalu kita bikin konstruktornya C dashboard, v dashboard, this view visible true. Nah, di sini kan bukan klik login nih, tadi function yang ada di v dashboard itu klik logout. Jadi ini klik logout, new tombol logout. Lalu kita create class tabel logout in controller. Dia otomatis muncul fungsinya. Terus kita implement all abstract method. Ini konstruktornya kita hapus, statiknya juga kita hapus. Lalu apa yang akan dia lakukan saat tombol itu diklik? Kita hapus dulu. Oke, udah selesai nih. Jadi antara view dengan controller udah saling terhubung. Jadi ini dengan ini udah saling terhubung. Tinggal kita ngehubungin yang ini, yaitu di tombol ini tadi kan. Jadi kan dia kan pindah ke sini karena tombol login. Terus dia pindah ke sini karena tombol logout. Di login, ketika dia dipanggil, dia ngapain? Dia kan manggil controller si dashboard. Langsung aja kita panggil controller C dashboard. Kita kasih nama dashboard sama dengan new controller C dashboard. Dia kan punya parameter, jangan lupa. Dia kan punya konstruktor dengan parameter, yaitu new v dashboard. Nah, oke. Sekarang udah selesai. Controller C login page udah terhubung dengan controller C dashboard. Jadi ketika tombol login dipanggil, ketika tombol klik login ini dipanggil, maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan berpindah ke C dashboard. Lalu ketika C dashboardnya dipanggil, apa yang akan dia lakukan? Dia akan menampilkan this view set visible true atau menampilkan v dashboardnya. Kita save dulu, kita coba. Oh ya, lupa. Aku kan tadi bilang yang pertama kali di run dalam project itu adalah main class kan, sedangkan kita belum punya main class nih di sini. Kita bikin baru dulu, new folder GUI pertama. Lalu kita new Java class GUI pertama. Oke, di sini kita bikin public static void main atau singkatannya PSVM tab. Nah, jadi kita udah punya main. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan memanggil si controller pertama. Langsung aja kita panggil controller yang pertama kan login page nih. Login page kita kasih nama start karena dia yang pertama dipanggil kan. New controller login page dengan parameternya view-nya jangan lupa new view.vLogin page. Oke. Jadi ketika pertama kali project dijalankan kan dia menjalankan main classnya dia, lalu main classnya memanggil si controller si login page. Jadi sesuai dengan skema ini, jadi dari sini dia memanggil ini, lalu si ini memanggil si view-nya. Oke, lalu kita rubah dulu di projectnya ini, klik kanan properties, di run. Nah, ini di browse. Ini kan awalnya masih vLogin page tuh, kita ganti ini GUI pertama, select main classnya, kita klik OK, kita start. Nah, udah tampil, coba kita klik login ya. Nah, udah muncul nih page yang keduanya. Tapi kenapa kok dia muncul dua? Karena
visible-nya sama-sama true nih. Dua pack ini visible-nya sama-sama true. Caranya agar dia hilang, kita bikin visible-nya dia false ketika dia memanggil controller yang kedua, yaitu di sini. Jadi habis kita manggil si controller dashboard, kita bikin view-nya dia itu set visible-nya false seperti ini. Coba kita save, kita run. Nah, udah hilang tuh. Jadi dia udah false. Tinggal tombol lockout-nya ya belum. Kita lakukan hal yang sama. Jadi ketika tombol lockout diklik, apa yang akan dia lakukan? Dia memanggil controller login pack. Kita kasih nama login pack, new controller login pack. Dia punya parameter yaitu view aja karena modelnya belum. New view dot login v dot apa sih, view. Halo, new v login pack. Oke, benar, parameternya v login pack. Jangan lupa tadi view-nya kita set visible-nya false. Oke, kita save, coba kita run lagi. Oke, udah tampil. Kita klik login, dia udah pindah. Saat kita klik logout, dia udah kembali. Oke, jadi seperti itu codingannya untuk MVC. Jadi kalau ada tombol lain misal daftar, ya tinggal kita tambahin aja di V-nya dulu. Kita kasih klik daftar, action listener, sama terus apa sih yang di listen sama dia, yaitu tombol daftar kan. Jadi daftar button action listener. Lalu di controllernya ketika dia diklik dia ngapain gitu kan. Di sini dia manggil tombol login, manggil function tombol login. Jadi kalau ada daftar tinggal kita tambahin aja di sini, misal this.view.click daftar gitu. Kalau udah ada ya, new tombol daftar, seperti itu. Jadi nanti dia bakal bikin function tombol daftar, lalu apa yang akan dia lakukan, dia akan berpindah ke controller daftar. Sesimpel itu sih. Oke, sekian video kali ini. Silakan kalian coba, silakan kalian terapkan pada project kalian. Terima kasih.